Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya mau bahas tentang saham BMLI, yaitu saham Bank Mandiri. Nah, kalau kita lihat teman-temannya untuk saham Bank Mandiri ternyata ditutup di 4.900. Dan juga, kalau kita lihat teman-temannya untuk saham Bank Mandiri ini, yaitu BMLI ini, kalau nggak salah sih dia sudah untuk pembayar dividennya itu di tanggal 23 April kemarin teman-teman. Nah, kita lihat dulu di tanggal 23 April di 23. Nah, di sini ternyata mengalami kenaikan yang sangat signifikan banget, teman-teman. Ya, kalau kita perhatikan sih, ketika ada bantingan, ketika ini adalah comeback-nya dan ini adalah exit-nya, itu jatuh lumayan. Tapi kalau misalkan teman-teman masih hold, itu sudah cuan, teman-teman. Cuan dari dividen, cuan dari capital gain-nya, teman-teman. Artinya lumayan banget, teman-teman. Cuan semua ya, teman-temannya. Artinya kalau kita sih nggak sia-sia sih kalau kita lihat untuk seperti bank big bank ini, teman-teman, terutama ya seperti Bank Mandiri ini, teman-teman. Ya, kalau kita lihat sih memang dari kemarin-kemarin itu asing ada jualan terus, teman-teman. Nah, apakah ada asing melakukan pembelian? Nanti kita lihat teman-temannya untuk itu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih untuk volume transaksi nggak terlalu besar seperti 2 hari yang lalu, teman-teman. Agak kecil, teman-teman, untuk volume transaksi ini. Nah, kalau kita lihat sih ternyata ditutup di 4.900, naik itu 10 poin, yaitu 0,20%. Nah, kalau kita lihat teman-temannya untuk saham BML ini dia pada saat open di 4.960 dari harga 4.890. Opennya lumayan, sekitar 1% kalau nggak salah. Untuk high-nya adalah 4.960. Nah, artinya open sama dengan high. Nah, sempat kalau itu di 4.900, artinya low-nya itu pada saat penutupan, teman-teman. Nah, kalau kita sih untuk volume transaksi mencapai 1,3 juta lot dengan PL transaksi mencapai 662 miliar. Nah, coba kita lihat dulu apakah masuk top nomor 1 dia, teman-teman. Nah, ternyata kalau kita lihat sih, teman-teman, untuk saham untuk BML ini ternyata masuk nomor 1, teman-teman, untuk top value-nya. Kalau top volumenya jauh ya, teman-temannya, kalau kita perhatikan. Kalau top frekuensi kalau kita lihat sih masuk 1 2 3 4 5 6 7. Ternyata masuk nomor 7, teman-teman, untuk nomor tuh top frekuensinya. Artinya untuk saham BML ini masih sedikit ramai, teman-teman. Ya, kalau kita perhatikan sih untuk nama tuh volumenya nggak terlalu besar, teman-teman, seperti kemarin-kemarin. Nah, sedangkan untuk hari ini lumayan kecil banget, teman-teman, kalau kita perhatikan itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, awal-awalan sih kalau kita open tekanan jual tuh kuat banget, teman-teman. Tapi seiring waktu pada saat sesi kedua mulai kuat nama tekanan beli. Tapi ya pada saat mau penutupan di jam 3 nyata tekanan jual tuh kuat banget, teman-teman. Itu dia. Nah, kalau kita lihat teman-temannya ini dia, teman-temannya, kalau kita lihat sih ada KZ yang akumulasi bersama LG. Yang jualan adalah ZP sama BK. Apakah asing masih lanjut jualan? Mari kita lihat dulu, teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih untuk bakal sambalnya, teman-temannya, ada KZ, LG, AZ, PD akumulasi. Sedangkan yang jualnya itu adalah ZP, BK, EX, YP, AK. Kalau kita perhatikan sih agak lumayan yang akumulasi ya. Coba kita lihat dulu apakah ada asing akumulasi untuk saham untuk BML ini. Nah, kalau kita lihat sih, kalau kita rata-rata kasih nyata asing ada net sell, teman-temannya. Coba kita lihat dulu apakah saham BML ini nyata di net sell oleh asing sebanyak 114 miliar, teman-teman. Dan kalau kita sih nomor 1 dia jadi net sell-nya, teman-teman, untuk saham BML ini. Ya agak lumayan juga, teman-temannya. Ya meskipun kalau kita perhatikan asing masih jual terus, tapi masih kuat juga ya, teman-temannya, tekanan nama tuh beli tuh itu. Nah, jadi ya kalau kita perhatikan sih masih banyak juga yang nyangkut, teman-temannya. Mungkin ada yang beli di 5.000 atau di 6.000. Ketika di 6.000 ini tekanan bantingan tuh kuat banget, teman-teman, sampai ke 4.000-an. Sempat mau ganti kepala 3, teman-teman. Perkiraannya nggak jadi, teman-teman. Tapi ya belum tahu kita nama tuh market, teman-teman. Ya tetap nama tuh kalau mau beli itu kita lihat kondisi dulu dan juga cicil aja, jangan nama tuh langsung all in, teman-teman. Kita harus lihat kondisi ekonomi juga, kondisi pasar juga. Kalau misalkan stabil ya enak, teman-teman. Ya apalagi ini kalau kita sih untuk good news untuk dividen sudah selesai, tinggal nama tuh good newsnya tuh ya buyback dari saham untuk BML ini, teman-teman, itu. Ya mungkin ketika harganya tuh jatuh lagi, mungkin di sini sekitar berapa, mungkin ada buybacknya, teman-teman, dijagain aja untuk harganya itu. Ya kalau untuk naikin ya nanti kita lihat, teman-teman. Mungkin ya kita masih menunggu asing kapan lagi dia masuk, teman-teman. Kalau kita lihat sih untuk asing tuh kuat banget sama tuh jualannya, teman-temannya. Nah, biasa sih kalau asing inilah yang ngangkatnya itu. Nah, kita tetap hati-hati juga, apalagi di bulan untuk Mei nanti, teman-temannya, ada nama tuh May and Sell. Yang mau aja sih nggak tahu dalam ya, teman-teman, jatuhnya. Tapi kalau kita perhatikan setiap di bulan Mei
itu kejadian nama tuh tekanan jual tuh kuat banget teman-teman. Itu biasanya terjadi koreksi ya. Mungkin kalau mau bisa di sana teman-teman, tapi kita lihat nanti itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham BML ini. Jadi kamu dan teman-teman gimana? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.